Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pengertian iptek. Iptek merupakan suatu inovasi yang merupakan olah pikir manusia berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan untuk memenuhi dan memudahkan kebutuhan hidup manusia. 2. Bentuk kemajuan iptek. Perkembangan iptek, kemajuan dan perkembangan teknologi terbagi menjadi 3, yaitu kesehatan, informasi dan komunikasi, serta pendidikan. Contoh kemajuan perkembangannya yaitu smartphone dan internet. A. Kesehatan, mempermudah masyarakat untuk berbagi informasi tentang kesehatan. Konsultasi tanpa tatap muka sangat dibutuhkan pada masa pandemi saat ini. B. Informasi dan komunikasi, mendapat informasi dari belahan dunia dengan sangat mudah dalam waktu yang singkat. C. Pendidikan atau e-learning, untuk mempermudah proses pembelajaran siswa. Teknologi siswa tidak perlu tatap muka langsung dengan guru pada saat proses belajar mengajar. Hal ini seperti dibutuhkan pada saat masa pandemi saat ini. 3. Pengaruh kemajuan dan perkembangan iptek bagi Indonesia. Dampak positif. A. Menghubungkan komunikasi ke seluruh dunia. B. Mempermudah penyebaran informasi dengan mudah dengan menggunakan media sosial seperti smartphone dan radio. C. Meningkatkan pembelajaran dengan internet. Dan dampak negatif. Yang pertama, mengurangi interaksi dan komunikasi secara langsung pada manusia. Yang kedua, jika terlalu lama dapat merusak kesehatan mata. Yang ketiga, kejahatan banyak dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti penipuan jual beli online. Dampak iptek dalam berbagai bidang kehidupan. 4. Dampak iptek dalam berbagai bidang kehidupan. A. Bidang politik. Dampak positif iptek di bidang politik. 1. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemampuan bangsa Indonesia. Dengan ini akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dampak negatif iptek di bidang politik. 1. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis. Sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut. B. Bidang ekonomi. Dampak positif iptek di bidang ekonomi. 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Dampak negatif iptek di bidang ekonomi. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat menikmati atau menekan pemerintah atau bangsa kita. C. Bidang sosial budaya. Dampak positif iptek di bidang sosial budaya. Kemajuan teknologi yang telah ditandai dengan munculnya internet secara langsung mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Selain itu, juga dengan adanya informasi tersebut, kita bisa menyentuh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dari bangsa lain yang telah maju. Dampak negatif iptek di bidang sosial budaya. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. D. Bidang hukum pertahanan dan keamanan. Dampak positif iptek di bidang hukum pertahanan dan keamanan. 1. Menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan
terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatnya supremasi sipil dengan pendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Dampak negatif iptek di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatifnya akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, akan persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Strategi mengatasi dampak iptek. A. Diberikan arahan kepada masyarakat tentang cara penggunaan teknologi yang baik dan benar atau tidak melanggar etika. B. Memblokir situs-situs yang dapat mengatakan pada hal negatif sebagai antisipasi untuk memfilter dari sendiri dan orang lain. C. Mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak kecanduan. D. Tidak terlalu mengekspos keseharian karena dapat memunculkan kesempatan bagi orang jahat. 6. Sikap selektif dalam menghadapi berbagai kemajuan iptek. A. Sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Dari Amandemen UUD NKRI tahun 1945 bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin itu semua harus mempertimbangkan kondisi lingkungan, kondisi sosial masyarakat. Ini artinya pengembangan dan pemanfaatan iptek di Indonesia tidak bebas nilai tetapi hasil pertimbangannya lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia. Sementara itu, yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab, seseorang harus sadar bahwa iptek yang dipertanggungkan itu dapat bertanggungjawabkan kebenarannya. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing untuk mencapai hal tersebut.